Jadi berhubungan sedikit saya ingin titik beratkan masalah sakitnya orang kalau mati. Perlu difahamin dulu di sini. Jadi sakit itu akan dirasakan oleh orang-orang kafir dan fasik. Fasik ini artinya orang yang bermaksiat tidak sempat taubat. Tapi kalau orang beriman berbeda. Sabda Nabi SAW yang banyak orang tidak fahami secara letterlet dalam bahasa Arab. Waktu beliau akan meninggal dunia, beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Inna lil mauti la sakarat." Sesungguhnya mati itu punya sakarat. Apa itu sakarat? Bukan sakit. Sering orang gambarkan sakit. Sakarat itu adalah detik-detik yang menegangkan pada saat orang nunggu. Karena Mabok tidak ya, tahu ya. kapan datang gitu kan. Itu yang dimaksud dengan sakarat kalau dalam bahasa Arab. Artinya kita nggak tahu nih kira-kira kapan malaikat maut dari sisi mana rumah kita yang kita lihat datang. Tapi bukan dia merasakan sakit. Karena kita lihat misalnya sabda Nabi SAW yang lain, orang beriman itu kalau meninggal dia tidak merasakan keluarnya ruhnya kecuali seperti gigitan semut. Misal, ada hadis lain juga yang berbunyi kalau orang beriman meninggal dunia ruhnya akan keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Makanya Bilal radhiyallahu anhu ditanya, bagaimana pendapat anda pada saat anda hadapin kematian? Dia mengatakan marhaban bil maut. Selamat datang kematian itu. Karena dia tahu itu tidak ada sesuatu yang menyakitkan bagi orang beriman. Jadi kata kuncinya di situ. Apalagi yang mati syahid Bang ya. Ya. Tidak merasakan sakit. Ya. Dan memang ada hadis Nabi, ini sedikit saya tutup dengan ini. Hadis Nabi SAW ini pernah beliau mengatakan siapa yang rindu bertemu dengan Allah, Allah akan rindu bertemu dengannya. Dan siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci bertemu dengannya. Lalu jadi berat semua. Hadis ini menjadi memberatkan perasaan para sahabat. Sampai akhirnya mereka ketakutan sekali. Lalu Aisyah membuka perbicaraan dengan Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak takut mati? Siapa di antara kami yang tidak takut mati? Apakah berarti kalau kami takut mati, itu berarti kami benci bertemu dengan Allah? Lalu Nabi SAW berikan jawaban berita gembira buat kita. Beliau mengatakan bukan begitu, hai Aisyah. Kalau orang beriman akan meninggal dunia, sebelum meninggal, sebelum dicabut ruhnya beberapa saat, Allahu a'lam itu berapa detik, berapa menit, atau tapi yang jelas sebelum malaikat maut mencabut ruh dari ubun-ubun kepalanya, maka Allah turunkan malaikat. Tadi ayat yang dibaca oleh Ustaz Arifin masalah tatanazzal alaihimul malaika, turun kepada mereka malaikat. Ini bukan malaikat maut, tapi malaikat-malaikat yang membawa berita gembira sebelum dia meninggal. Diperlihatkan semua amal solehnya. Ini sholat kamu yang diterima, ini puasa kamu, ini bakti orang tua, ini semuanya ibadah-ibadah itu diperlihatkan. Maka dia sangat gembira, gitu kan. Pada saat itu malaikat maut datang mencabut ruhnya. Sehingga dia tidak peduli lagi dengan masalah ruh keluar. Didahului oleh malaikat Bushra. Ya, malaikat itu turun membawa berita gembira. Ini sabda Nabi SAW. Maka dia sangat rindu bertemu dengan Allah karena ingin mendapatkan apa yang Allah janjikan. Maka jadi kecil masalah ruh itu keluar gitu kan bagi dia. Maka Allah pun rindu bertemu dengannya. Tapi sebaliknya kalau orang fasik, Muslim tapi banyak maksiat dan orang kafir, kasuistiknya adalah dia akan diperlihatkan amal-amal buruknya. Ini zina kamu, ini bohong kamu, ini riba kamu, semua diperlihatkan. Dan dia tahu ancamannya apa, hukumannya apa. Maka dia pun ketakutan. Maka dia benci bertemu dengan Allah, Allah juga benci bertemu dengannya. Makanya dia rasakan sakitnya maut itu. Karena diikuti dengan ketakutan-ketakutan. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka hendaklah ia banyak beribadah, beramal saleh, mulia akhlaknya, disibukkan dalam perbaikan-kebaikan dan jangan sekali-kali syirik kepada Allah. Ya, baik. Terima kasih Abang, terima kasih guru-guru saya, Ustadz Syukur. Mudah-mudahan pagi hari ini saya lebih mohon doanya supaya ke depan lebih baik lagi, supaya saya lebih bisa menikmati ibadah. Karena dengan rasa syukur yang barusan kita bahas, banyak sekali pelajaran untuk saya. Dan berbicara masalah syukur, sebelum kita closing, kita tutup doa dengan zikir bersama Ustadz Arifin Ilham, guru saya. Ada bagusnya juga kalau masih mengingatkan pemirsa yang ada di rumah untuk bisa berbagi, Ustadz Syukur. Ya, selain berbagi, yang pertama insya Allah kita bersama di Majlis Taman Surganya Allah setiap bulan Ahad pertama di Masjid Adz-Dzikra Sentul Bogor, insya Allah tanggal 14 Rajab atau tanggal 3 Mei. Bisa ikut Qiyamul Lail, ikut kajian Isyraq, kemudian ikut bermuhasabah, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan orang-orang yang semakin memperkuat rasa syukur dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga
pembangunan Masjid Adz-Dzikra dan pesantren di Gunung Sindur atau Jabal Sindur, Desa Cibadung yang insya Allah tadi murabi kita katakan jadi desa Cisoleh. Kumpulnya orang-orang soleh di sana, orang-orang yang akrab dengan Al-Quran, orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Subhanallah, dengan satu pohon, dengan satu sak semen, satu bata, satu besi, atau bisa dengan apa yang kita mampu. Kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hubungi akhuna Awaludin 0856 90010 0856 90010. Kita mendoakan juga buat semua yang berinfak berwakaf. Baik pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa sekedar mengingatkan setiap Kamis pagi jangan lupa tonton terus Serambi Islami, tentunya dengan tema-tema yang sangat luar biasa, pelajaran yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa membawa kepada jalan kebaikan, kepada surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di penghujung acara mohon doanya, mohon keikhlasan untuk Abang bisa memimpin doa berzikir. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Duhai Allah yang mengetahui segala yang kami perbuat. Telah banyak dosa yang kami perbuat, telah banyak maksiat yang kami lakukan, telah banyak orang-orang yang kami zalimi. Bahagiakan kami di waktu subuh ini dengan rahmat ampunan-Mu ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa hingga akhir hayat kami. Rahmati ampuni pula kedua orang tua kami, abah mama kami. Muliakan ayah ibu kami, abah mama kami. Jadikan kubur